شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا موحد يا نعمة يا أحد يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا قابض يا باسط يا حليم يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا mengenal lebih شريك dalam tentang para sahabat لك Rasulullah, bahkan tentang beberapa peperangan-peperangan dan ya sejarah-sejarah lain yang berkaitan dengan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sini. Kalau Bapak Ibu naik kurang lebih 1-2 jam. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas gunung, bersembunyi di gua demi siapa? Demi umatnya, demi kita, demi agama Islam Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 warna di sini, warna merah, warna hijau. Warna merah adalah jalur kafilah dagang ujungnya pada saat itu Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Sedangkan jalur hijau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalur warna hijau. Kenapa berbeda? Sebabnya taktik saja agar tidak tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW di akhir hayatnya beliau merasakan kesakitan yang luar biasa, merasakan panas. Dan Nabi mengatakan beliau merasakan panas, seorang Nabi itu merasakan panas 2 kali panasnya manusia biasa. Orang kalau panasnya berapa derajat? 40, paling top berapa? 41, 42 kali 2 berapa? Bisa bayangkan? Udah mau mendidih gitu air 80 derajat. Itu panasnya Nabi SAW. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Kemudian dalam ayat yang lain, wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah jalan agamanya Ibrahim alaihissalam. Kita disuruh ngikutin. Makanya di antara kisah yang paling banyak dalam Al-Quran kisahnya Ibrahim alaihissalam. Dan antum kalau lihat semua kisah Ibrahim, semuanya berhubungan sama masalah tauhid. Bagaimana dakwahnya, bagaimana keberanian dalam berdakwah. Hidupnya diberikan untuk semuanya kepada Allah Ta'ala. في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني دوما بالروح عن الدوني في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى. Menceritakan kisahnya waktu kita di Museum Sahabat kemarin. Jadi
Gua Thur ini tempat Nabi SAW bersembunyi. Di gubuk sebelah kanan kita ini masjid besar. Ini namanya Masjid Rajhiyah. رحمة تدعوني قف وادع إلها ما خابت يدا مدت لمعيني يدا مدت لمعيني في جوف الليل هفى قلبي وكأن الرحمة تدعوني قف وادع إلها ما خابت يدا مدت لمعيني يدا مدت لمعيني يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني وإلى الجنات لتهديني في قلبي شعاع يهديني نور Itu tempat para sahabat dulu membaiat sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah Nabi SAW meninggal dunia. Jadi setelah Nabi SAW meninggal dunia, Nabi itu sebelum beliau meninggal dunia sudah berapa kali memberikan isyarat bahwasanya yang menjadi pengganti beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah kemudian Nabi SAW meninggal, para sahabat pun tahu bahwasanya kaum muslimin ini butuh dengan seorang pemimpin. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا Masjid Usmani dan juga akan dipakai untuk sholat. Ya, sebelah sana kelihatan dari sini itu ada masjidnya Dzulqarnain, masjidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sama dibuat oleh mereka juga. Tapi yang Utsman bin Affan ini memang dipakai untuk sholat. Di sebelah sana belakang ini ada juga Masjid Umar bin Khattab. Ada masjid di hadapan kita ini namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah ini awalnya tempat inilah yang dipakai sama Rasul SAW untuk sholat Id. Kan sholat Id itu kan nggak di kebanyakan itu di lapangan, ya di sini dipakai sama Rasulullah. Di sini juga Rasul SAW dahulu dikatakan mensalatkan secara baik Najasyi, ya, yang mati dalam keadaan Islam dan tidak ada yang mensalatkan di tempat dia. Ya, jadi ini tempat yang dijadikan oleh Rasul SAW tempat untuk sholat Id dan lain sebagainya. Dan sekarang dijadikan untuk masjid, ya, namanya Masjid Al-Ghamamah. الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وبارك لنا لنعمل صالحا Bapak-bapak bentar lagi kita bakal masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk salam kepada Nabi SAW. Nah, sebelum kita masuk, ini bagian depan Masjid Nabawi. Ini nah kemudian di zaman Raja Salman لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور. Mereka itu dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Jadi mereka setelah peperangan, para sahabat itu ada yang mengumpulkan orang-orang yang mati syahid. Kemudian Nabi SAW mengatakan kembalikan mereka ke tempat mereka meninggal dunia. Jadi mereka ini dikuburkan di tempat mereka meninggal. Ini terjadi tempat peperangan terjadi di sini.
Di sini ada Hamzah, ada Hanzalah, ada Abdullah bin Haram, ada para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum, lebih banyak kurang lebih orang. Syariat yang ada di sini seperti syariat yang ada pada kuburan-kuburan yang lain. Kita diperintahkan untuk mendoakan mereka, bukan untuk minta doa sama mereka. Jadi kita katakan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني Gimana kalau nggak ketemu ناديتك sama Rasul lagi? وسعيت Gimana kalau nggak bisa lihat wajah Rasul lagi? Lihat kecintaan untuk taubat. Tapi dengan kalimat taubat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaik, maka dia akan bersama an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para ahli syahid, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dia Fauban itu pengen dikasih tahu sama Allah, kalau mau bareng sama Rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Dengan kamu taat kepada Allah dan Rasul, kamu akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, dan paling banyak sifat riya, yaitu ingin dipuji orang ketika dalam beribadah, itu riya itu biasanya jalan berbarengan sama sifat ujub, kata Ibnu Taimiyah. Jalan berbarengan sama sifat ujub. Riya, kata Ibnu Taimiyah, itu ketika seseorang menginginkan pujian dari orang lain. Itu riya. Seorang sholat diperbagus sholatnya, baca Al-Quran diperindah baca Al-Qurannya, itu supaya orang lain dengar. Tapi ujub, dia merasa sudah mencukupkan diri. Dia berbuat riya karena merasa dirinya itu sudah cukup. Nah, dia berbuat ujub karena merasa dirinya sudah cukup, makanya ibadahnya tambah jelek. Kalau riya itu merusak ibadah, ujub pun merusak ibadah dari dalam. Karena orang tersebut merasa diri sudah cukup. Antum bayangin, kalau orang itu sudah merasa sudah cukup, gak perlu ada yang ditambah sama dia, maka dia merusak sedikit demi sedikit. Maka timbul sifat-sifat taksir dalam ibadah namanya. Taksir yaitu kurang dalam menjalankan hak-hak dalam ibadah itu sendiri.